Kita lanjutkan materinya. Masih dalam materi terkait dengan potensial listrik. Tetapi ini untuk kasus potensial listrik akibat dari muatan titik atau potensial listrik oleh muatan titik. Oke. Yang pertama bahwa untuk mencari potensial listrik pada suatu titik yang kemudian ditempatkan pada jarak R dari muatan positif Q yang terisolasi, seperti pada gambar ini adalah muatan Q, kemudian kita cari medan listriknya, apa potensial listrik di titik ini dari jarak R. Maka dari sini kita bisa menuliskan ungkapan umum dari potensial dari potensial, yaitu potensial di titik B saya kurangi dengan potensial di titik A, ini sama dengan minus integral dari titik A ke titik B medan listrik E yang saya tentukan dengan kisaran ds. Di sini adalah A dan B itu adalah dua titik yang kemudian masing-masing memiliki vektor posisi, di mana untuk titik A itu adalah RA dan untuk titik B itu vektor posisinya adalah RB. Nah, kemudian dalam ilustrasi gambar ini, maka titik asalnya itu ada di muatan Q positif. Muatan yang ini seperti pada gambar ini. Nah, sehingga kemudian medan listrik dari titik muatan Q atau titik asalnya yang berjarak R dari muatan titik yang ini, yang muatan titik itu dituliskan sebagai E sama dengan K dikalikan dengan Q, lalu kemudian saya bagi dengan R. Lalu kemudian saya tambahkan dengan arah vektor satuan R. Nah, ini biasanya dituliskan sama dengan ER atau medan listrik dari jarak R muatan titik dari titik asal Q dikalikan dengan vektor satuan R. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa arah vektor satuan R ini itu adalah tidak lain merupakan vektor satuan yang arahnya kemudian dari titik katakan misalkan ini titik P. Nah, sementara itu kemudian besaran E.ds kemudian kita bisa tuliskan ke dalam bentuk menjadi E.ds ini sama dengan ER kemudian saya kalikan dengan vektor satuan saya dotkan dengan pergeseran ds. Sehingga ini kemudian saya tuliskan menjadi di mana ER-nya itu adalah K dibagi dengan R kuadrat. Kemudian saya kalikan dengan vektor satuan R dan saya dotkan dengan ds atau vektor pergeseran. Oke. Dari gambar ini kemudian kita bisa melihat bahwa R vektor satuan R dot ds vektor satuan R yang ini
kemudian saya dotkan dengan ds, itu tidak lain adalah dari gambar kita peroleh bahwa vektor satuan r dot ds ini sama dengan 1 saya kalikan dengan ds dengan kosinus theta. Nah ini sama dengan arah dari atau jarak dari dr. Oke. Nah sehingga kemudian e dot ds yang ini, sehingga e dot ds yang tersisa itu sama dengan e r atau medan listrik di titik pada jarak r, kemudian saya kalikan dengan dr. Nah dari sini kemudian persamaan beda potensial VB minus VA yang paling atas yang di awal tadi kita tuliskan menjadi VB minus VA ini sama dengan integral dari vektor satuan A, vektor posisi dari titik A sampai vektor posisi titik B, RA sampai RB dari ER dikalikan dengan DR. Nah ini sama dengan integral dari RA sampai RB. Kalau kemudian kita substitusi nilai ER, di mana nilai ER itu adalah K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat, lalu kemudian dikalikan dengan DR. Atau kemudian saya tuliskan menjadi minus K dikalikan dengan Q integral dari RA sampai RB dari R pangkat minus 2 dpr. Ini sama dengan minus K dikalikan Q, di mana hasil integralnya itu adalah minus R pangkat min 1 dengan batas dari RA sampai RB. Dan kita akan peroleh hasil beda potensialnya itu adalah VB minus VA sama dengan minus K dikalikan dengan Q dikalikan dengan 1 per RB, saya kurangi dengan 1 per R atau vektor posisi dari titik A. Nah, dari hasil ini kemudian kita bisa melihat bahwa beda potensial VB minus VA itu dia tidak bergantung pada lintasan antara titik A sampai ke titik B, lintasan A sampai B. Tetapi dia hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir masing-masing titiknya itu dari titik A, titik B yaitu RA dan RB-nya. Kita bisa melihat bahwa persamaannya hanya mengandung variabel CPRB minus CPRA, di mana nilai K itulah sebuah konstan, sebuah nilai yang kemudian kalau misalkan Q-nya adalah muatan lapar, maka 1 kali 10 pangkat minus 19, kalau dialet maka minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19, atau mungkin kita punya nilai muatan yang lain. Nah, lalu kemudian pada umumnya, ya, kalau kita kemudian memilih misalkan di titik A, ya, jadi jika di titik A kemudian beda potensialnya itu adalah 0, P hanya sama dengan 0, pada jarak R A itu sama dengan 40 hingga, maka kemudian
dengan pemilihan titik ini maka potensial listrik ya, pada jarak R dari muatan titik Q atau misalkan ini jarak R pada muatan titik Q akan menjadi V sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R. Nah, sehingga kemudian bahwa V itu dia bergantung pada nilai muatan Q atau muatan titik atau apa muatan asalnya atau muatan sumbernya. Nah, lalu kemudian jika R-nya dari persamaan ini dia menuju 0, maka tentu nilai potensialnya atau V-nya itu dia akan menjadi atau menuju positif tak berhingga. Atau juga kemungkinan itu dia adalah V-nya dia juga akan sama dengan minus tak berhingga. Dengan kata lain, maka jika R-nya menuju 0, maka V-nya bernilai plus minus dari tak hingga, dan ini bergantung pada semuanya pada muatan Q. Muatan Q sebagai muatan asalnya atau muatan sumbernya. Nah, ini kemudian kalau muatan tunggal. Nah, maka kemudian jika muatan titiknya itu lebih dari 1 atau muatannya banyak, maka potensialnya V itu sama dengan K, lalu kemudian saya kalikan dengan jumlahan N dari Qn, atau artinya muatan Kn dibagi dengan Rn atau jarak pada masing-masing muatan. Di mana kita sebutkan bahwa N-nya itu sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, tadi katakan bahwa Rn itu adalah jarak dari titik P ke muatan Qn. Misalkan kalau R1 berarti jarak muatan dari titik P ke muatan Q1, kalau R2 berarti ke Q2 sampai pada muatan Qn. Nah, ini kasus di mana potensial listrik yang diakibatkan oleh muatan titik baik yang secara tunggal, yaitu V sama dengan K, Q dibagi dengan R, atau beda potensialnya sama dengan VP minus VA sama dengan minus KQ minus VA. Dan kalau dia muatannya banyak, muatan titiknya banyak, maka V-nya itu merupakan jumlahan dari muatan Qn dibagi dengan Rn. Kemudian materi lanjutan dari materi ini itu adalah ada kemudian energi potensialnya, ya. Jadi bagaimana kita mencari energi potensial listrik pada sebuah sistem muatan titik, artinya muatannya banyak, lalu kemudian kita akan mencari berapa energi potensial listriknya. Tapi untuk pada materi yang ini itu hanya kita sampai pada bagaimana kita mencari potensial listrik yang diakibatkan oleh muatan titik, atau kemudian yang paling terakhir tadi adalah muatan titik tapi dia jumlahnya sangat banyak.